jodoh kita. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Ya Hannan ya Mannan, Allahumma innana bi anna nashhadu an la ilaha illa antallah. Antal ahad, antas somad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa bi qawlihi yahtadil muhtadin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Ayuhal hadirunal kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Al-Nurul Hidayah Desa Penggalangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah berada di Jumat pertama di bulan Ramadan 1445 Hijriah. Kalau secara bahasa, arti puasa itu adalah al-imsaku anil akli wasyurbi min tulu'i syamsi ila ghurubi syams. Puasa itu adalah menahan dari tidak makan, tidak minum dari tergelincirnya matahari sampai tenggelamnya matahari di ufuk barat. Itulah puasa secara makna. Tapi kata Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, ada 3 tingkatan orang-orang yang berpuasa. Kalau kita tinjau secara makna, berapa kali Al-Quran menyebutkan kata puasa? Ketika berbicara tentang ibunda Nabi Isa namanya Maryam. Maryam itu adalah satu-satunya perempuan yang Allah berikan keturunan tanpa seorang laki-laki. Biasa kalau ada ayahnya, ada suaminya, maka lahirlah keturunan. Tapi Maryam izin Allah tidak ada suami. Maka ketika itu apa yang dikatakan Maryam? Innani nazartu lirrahman sauman. Aku bernazar, kata Maryam, aku tak mau berbicara. Dia gunakan kata sauman. Jadi kata puasa ada ketika Maryam mengatakan aku berpuasa. Tapi puasa di sini puasa dari tidak berbicara, tapi tetap pada konteks dia menggunakan kata saum. Tapi selebihnya ditinjau oleh ulama, kata puasa itu ada 9 kali Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Salah satunya di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Katanya siam di sini. Kata siyam sama saum sama, satu akar yang sama. Berasal dari kata bahasa Arab soma yasumu, artinya berpuasa atau menahan. Tapi sauman tadi Maryam menahan dari tidak berbicara. Tapi berbicara tentang puasa surah Al-Baqarah ayat 183. Di sini inilah perintah wajib, dalil wajib, bukti nyata bahwa puasa itu adalah wajib. Kalau wajib itu lawannya haram. Kalau tak dikerjakan maka berdosa. Kalau dia makruh beda sama haram. Kalau dia makruh andai dikerjakan kali pun tidak berdosa. Tapi kalau haram lawannya itu adalah wajib. Maka puasa itu masuk tingkatan daripada wajib. Maka orang yang nggak berpuasa maka dia akan dikenakan dosa.
kecuali orang-orang yang memang diperkenankan dia tidak mengerjakan puasa disebabkan karena usia yang renta atau terkena penyakit yang menyebabkan tidak bisa berpuasa. Jadi surah Al-Baqarah yang berbicara tentang puasa itu menceritakan kewajiban tentang puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana yang dulu pernah diwajibkan oleh orang-orang sebelum kamu. Jadi kita ini umat Nabi Muhammad, beda umat sama hamba. Ini banyak orang terbalik. Kita ini umat Allah. Kalau umat itu hanya kepada Nabi. Jadi kalau hamba, hamba Allah. Kalau umat, umat Nabi Muhammad. Jangan terbalik. Jadi kita ini umat Nabi Muhammad. Sebelum umat Nabi Muhammad itu puasa udah ada. Cuman syariatnya berbeda. Maka kalau pernah dengar Nabi Sulaiman itu pernah ibadah. Ibadah Nabi Sulaiman itu sholat. Tapi sholatnya itu tak ada ruku, tak ada sujud. Sholatnya berdiri dari awal sampai selesai. Maka dalam sejarah dikatakan Nabi Sulaiman itu mati dalam keadaan sholat, berdiri. Jadi syariatnya berbeda, tapi tetap puasanya ada. Di zaman Nabi-Nabi sebelum Muhammad ada puasa. Maka luar biasa kata siam ada 9 kali Allah sebut dalam Al-Quran. Kalau kita hitung-hitung dari Muharram ke Ramadan itu bulan keberapa? Muharram bulan 1, Safar bulan 2, sampailah ke dia Ramadan itu bulan 9. Jadi sama dengan apa yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Ada 9 kali kata siam di dalam Al-Quran. Maka sesuai dengan bulan puasa jatuh pada bulan 9 menurut hitungan kalender Islam atau Hijriah. Karena jangan terbalik juga, kalender ada 2. Ada kalender Masehi, itulah Januari, Februari, sampailah Desember. Kalau kalender Islam, awalnya itu Muharram. Bulan 1 itu Muharram, bulan 2 Safar, bulan 3 Rabiul Awal, bulan 4 Rabiul Akhir, bulan 5 Jumadil Awal, bulan 6 Jumadil Akhir, bulan 7 Rajab, bulan 8 Sya'ban, bulan 9 Ramadan. Ramadan adalah bulan 9 dan kata siam yang artinya puasa ada 9 kali Allah sebutkan dalam Al-Quran. Tapi tadi dalam surah Maryam ada 1 namanya sauman, beda kata. Kalau siam shotnya baris bawah, kalau saum shotnya baris atas, tapi maknanya sama-sama puasa. Jadi kalau 9 tambah 1 10. Maka bulan puasa bulan 9, habis bulan puasa masuk hari raya Idul Fitri. Bulan berapa Idul Fitri? Bulan 10, namanya Syawal. Maka genaplah 9 tambah 1 10. Setelah kita puasa di bulan Ramadan, maka selamat menuju hari kemenangan. Itulah jatuh pada bulan 10, genap menjadi 10. Makanya yang diucapkan minal aidin wal faizin. Minal aidin yang berulang-ulang. Minal aidin itu artinya yang berulang-ulang. Apa itu? Ramadan. Tahun ini berulang, besok berulang, besok berulang. Minal aidin wal faizin. Faiz itu artinya pemenang. Jadi ucapan yang berulang-ulang, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang pemenang. Apa itu? Bisa menuntaskan Ramadan dengan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman orang sekarang payah bilangnya. Minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Padahal yang benar itu adalah minal aidin wal faizin. Baru disambutlah mohon maaf lahir dan batin. Jadi luar biasa orang Islam mesti tahu makna apa dari arti puasa. Karena kalau puasa cuman puasa mohon maaf, ayam kampung pun puasa. Ayam kampung, binatang, hewan pun puasa. Coba lihat, kalau udah waktunya ayam kampung itu mengeram, dia tuh tak makan, dia tak minum. Kenapa? Supaya mohon maaf dubur ayam itu panas sehingga telur yang dieraminya akan jadi anak, akan memberikan keturunan bagi seekor ayam. Seekor ayam saja pun puasa. Kalau cuman kita puasa nggak makan nggak minum, banyak orang bisa buat seperti itu. Tapi inilah kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, puasa terbagi menjadi 3 tingkatan. Puasa yang pertama adalah saumul umum, puasa orang yang umum. Ini puasa macam anak SD.
Dari kelas 1 sampai kelas 6 SD, kau jangan makan ya. Ya ma, kau jangan makan ya. Ya ya. Tak makan dia. Ini puasa orang yang umum. Kapan bukanya? Ketika terdengar kumandang azan maghrib. Kalau rasa-rasanya umur kita udah usia 40, 50, bahkan udah menjadi seorang ayah, kalau cuman masih puasa ini, berarti belum sempurna keimanan kita kepada Allah. Lalu ada tingkatan kedua, ada nama tingkatan puasa kedua adalah saumul khusus, puasa orang yang khusus. Dia tidak hanya menahan lapar, dia tidak hanya menahan haus, tapi anggota tubuhnya dia puasakan. Datang hari Jumat ke masjid lah dik. Udah berapa tahun abang tak ke masjid, hari ini ke masjid lah. Boleh jadi gara-gara dia datang ke masjid ini, inilah sebagai perisai Allah masukkan dia ke dalam surga. Jangan bangga hari ini kita datang ke masjid sombong, bahkan mengkecilkan orang lain, menyepelekan orang lain. Boleh jadi orang yang kita sepelekan lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada ungkapan kata ulama, lebih bagus tangisan seorang pendosa tapi dia bertobat kepada Allah daripada sombongnya ahli ibadah yang menganggap orang lain hina. Jangan pernah remehkan orang lain. Yang baik ada peluang menjadi jahat, dan yang jahat ada peluang untuk menjadi orang baik. Semua itu bukan dilihat apa yang sekarang, tapi nanti dilihat bagaimana dia mati kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah diceritakan kepada kita, mohon maaf, seorang perempuan tunasusila, seorang pelacur, kerjaannya bermaksiat, tapi ketika di akhir hidupnya dia bertobat kepada Allah sampai dia berjalan ke suatu tempat, dilihatnya ada seekor anjing yang kehausan. Pilihannya dua, kalau aku kasih minum aku yang mati, kalau aku mengasih minum kepada seekor anjing itu dia yang selamat, aku yang mati. Maka dipilihlah dia memilih untuk memberikan minum kepada seekor anjing yang kehausan. Dikabarkan dari langit, bawalah perempuan itu masuk ke dalam surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang pernah tahu perjalanan hidup seseorang, karena boleh jadi orang yang hari ini alim, orang yang hari ini baik, tapi Allah masih tutupi keburukan-keburukannya. Dan kita yang hari ini dalam keadaan kemaksiatan, jangan pernah sia-siakan, jangan pernah menunda-menunda tobat, karena masa lalu adalah milik sejarah, masa depan adalah milik Allah. Yang detik ini kita alami, inilah milik kita. Jangan pernah tunda-tunda, jangan pernah tolak. Andai ada kebaikan datang kepada kita, maka orang yang hari ini berpuasa juga mempuasakan anggota tubuhnya, dia tergolong kepada puasa saumul khusus, puasa orang-orang yang khusus. Tapi ingat, ada tingkatan yang paling terakhir, namanya saumul khususul khusus, puasa orang yang khusus daripada yang lebih khusus. Ini puasa bagi siapa perutnya dia tahan dari tidak makan, lehernya dia tahan dari haus, anggota tubuhnya dia kerjakan daripada kebaikan, dan tidak hanya tangan, mata, telinga, kaki dan tangannya untuk berpuasa membantu mengingat kepada Allah, tapi hatinya dia puasakan senantiasa untuk Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga orang datang ke masjid, tapi mohon maaf hatinya masih pikirannya di sawah. Banyak juga orang datang ibadah salat Jumat, tapi pikirannya dunia, dunia, dunia. Berapa banyak hari ini orang yang jasadnya ada di rumah ibadah, tapi kepalanya ada di tempat lain. Berarti belum masuk kepada puasa tingkatan ketiga, puasa orang yang khusus daripada orang-orang yang khusus. Tapi kalau mau, puasa-puasa itu akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari Ramadan dapat predikat namanya takwa. Jalinlah, kerjakanlah apa-apa yang dikatakan oleh ulama, termasuk mengerjakan puasa yang ketiga, puasa khusus daripada orang-orang yang khusus. Kalau tak bisa masuk kepada tingkatan ketiga, paling tidak jangan masuk kepada tingkatan pertama, masuklah di tingkatan kedua, perlahan, perlahan, maka akan bisa masuk ke level yang kedua, baru masuk ke level yang ketiga, puasa orang-orang yang khusus. Ingat, Nabi Muhammad SAW mengatakan di dalam hadisnya, ini suatu ancaman, kata Nabi. Apa kata Rasulullah SAW untuk mereka yang berpuasa?
Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, kata Nabi, tapi mereka hanya menahan lapar dan dahaga, tidak mendapat apa-apa. Apa makna daripada yang terucap oleh lisan Nabi? Berarti ada orang yang berpuasa tapi tak dapat apa-apa kecuali menahan lapar dan dahaga. Siapa itu? Orang-orang yang berpuasa tapi tidak mempuasakan anggota tubuhnya, tidak mempuasakan hatinya. Bulan puasa tapi kadang-kadang, mohon maaf, lisannya masih mau menceritakan aib dan keburukan orang lain. Bulan puasa silahkan duduk di warung, tidak pernah disalahkan duduk di warung kalau sekedar duduk. Tapi berapa banyak hari ini setelah duduk, mimpi-mimpi yang tadi malam mereka luapkan, mereka pasangkan. Berapa banyak kehidupan, berapa banyak kehidupan hanya dibayarkan di meja judi. Berarti puasanya saja tapi tidak menilaikan hati yang bersih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hanya sekedar kita puasa, disampaikan di awal tadi, seekor binatang pun puasa. Tapi apa yang membedakan kita dengan makhluk lainnya? Tidak lain adalah bagaimana hawa nafsu ketika datang bulan puasa bisa dikendalikan. Nafsu bukan untuk dihilangkan. Manusia itu sangat terhormat. Saking terhormatnya manusia, beda dengan makhluk yang Allah ciptakan. Binatang Allah ciptakan hanya dengan nafsu, tidak ada akal. Maka lihatlah, kuda berkeliling kota tidak memakai sehelai baju pun dia tidak pernah kedinginan, tidak pernah malu, karena dia hanya punya syahwat, dia hanya punya nafsu. Dia tidak pernah tahu malu. Tapi malaikat Allah ciptakan dengan akal, malaikat tidak Allah ciptakan dengan nafsu. Maka dari dulu sampai sekarang tugas malaikat Israel hanya mencabut nyawa, dan malaikat Israel tidak pernah salah cabut nyawa. Tapi beda dengan manusia, Allah berikan dua, ada akal, ada pikiran. Ada pikiran, ada akal. Kalau ada manusia hari ini, dia mengambil langkah-langkah setan, dia mengambil langkah-langkah yang merugikan dirinya sendiri, maka kemana akal itu Allah berikan? Maka di dalam surah Yasin, kalau Bapak malam Jumat sering baca, Allah sering bilang di situ, afala ta'qilun, afala tatazakkarun, afala tatafakkarun. Ujung-ujungnya di situ, kenapa kau tak berpikir? Kenapa kau tak mengingat? Kenapa kau tak berpikir? Kenapa Allah sering membilang itu? Karena manusia itu memang tempatnya salah dan lupa. Manusia itu tempatnya khilaf, tempatnya dosa, tempatnya salah. Memang manusia. Tapi andai hari ini kita punya keluangan untuk bertobat, bertobatlah kepada Allah. Karena boleh jadi ini Ramadan terakhir kita. Kita nggak pernah tahu kapan saja, di mana saja Allah akan siap menjemput kita. Ada seorang yang muda, sahabat kami, menjelang Ramadan Allah panggil. Tidak ada sakit, tidak ada apa-apa, tidak ada panggilan apa-apa, tapi memang sudah tiba waktunya. Semua akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muda, tua, tua, muda. Bahkan cucu yang sedang digendong, dinina bubukkan oleh kakeknya, cucu itu yang dipanggil oleh Allah. Padahal kalau menurut tutur, yang duluan meninggal itu harusnya kakek, cucu itu belakangan. Tapi memang kematian itu nggak pernah bisa ditebak, tidak pernah bisa dipastikan. Kematian akan datang ke siapa saja. Berapa banyak hari ini orang yang kesana kemari, warawiri, ketawa ketiwi, tapi mohon maaf, kain kafannya sudah ditenun oleh orang lain. Kita tidak pernah tahu kapan saja, di mana saja kita pasti akan mati. Boleh jadi dengan peringatan datangnya Ramadan, Allah akan tambahkan keimanan kita, ketakwaan kita. Karena ingat, di ujung ayat surah Al-Baqarah ayat 183, Allah gunakan kata la'allakum tattaqun. Moga-mogahan kata la'alla itu. La'alla itu artinya semoga. La'alla itu artinya agar, apa itu? Kamu menjadi orang yang bertakwa. Banyak juga orang yang puasa tapi tidak menilaikan, tidak memberikan bekas takwa di hatinya. Tapi mudah-mudahan doa kita kepada Allah, berjumpa dengan Ramadan di Jumat pertama di bulan suci Ramadan. Ya Allah, berikan kami hidayah, berikan kami petunjuk-Mu, agar kami senantiasa bisa mengerjakan nilai-nilai ibadah, dan kami akan mati dalam keadaan beribadah. Karena tujuan kami bukan dunia. Dunia ini hanya tempat meninggal, tapi akhirat adalah tempat tinggal selama-lamanya. Banyak orang beranggapan dunia ini tempat tinggal. Salah. Dunia ini tempat meninggal, akhiratlah tempat tinggal. Kita hidup di dunia 60, kalau usia kita 60. Kalau usia kita 70, kita hanya tinggal 70. Tapi lebih daripada itu kita akan diwafatkan Allah.
yang kekal selamanya. Itulah kata Allah, khalidina fiha abada. Kau kekal di dalamnya. Kalau kau orang baik, kau kekal di dalam surga. Kalau kau orang jahat, kau kekal di dalam neraka. Dua alam akhirat, Pak. Ada surga, ada neraka. Kalau kita masuk ke dalam surga, maka akan kekal di dalamnya. Tapi kalau kita masuk ke dalam neraka, kita akan kekal di dalamnya. Pilihlah, mau jalan mana kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah kasih kita dua pilihan jalan. Jalan baik namanya takwa, jalan buruk namanya fujur. Pilihlah, mau masuk ke jalan yang mana. Tapi mudah-mudahan semua kita ditanya dari ujung ke ujung, mau masuk ke dalam mana. Sepreman-premannya preman, ketika ditanya dia akan jawab, saya mau masuk ke dalam surga. Itu naluri manusia. Tapi jangan hanya cuman mulut yang berkata. Marilah kita gunakan anggota tubuh kita untuk senantiasa membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Karena dengan membesarkan dan mengagungkan Allah, inilah cara Allah agar bisa memasukkan kita ke dalam surganya kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayyuhal hadirunal kiram ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa radhanhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Akrim lana ya Allah bi barakati syahri Ramadan, khususan ila jama'atina jama'ah salatil jum'ah fi Masjid Nurul Hidayah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurukum was'aluhu min fadli yu'tikum wa da'u yastajib lakum wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.